Halo semuanya, kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor tentunya dan kita kembali lagi di malam kali ini ya. Oke, dan seperti biasa kita akan melakukan analisa chat IHSG dan juga kita akan men-screening ya. Screening menggunakan aplikasi MI Broker. Kita lihat apa saja saham-saham yang lagi hype ya, bukan lagi hype. Mungkin lagi bakal naik ya. Dan juga kita akan melihat apakah saham-saham yang sudah kita analisa sebelumnya itu masih layak untuk di hold atau malah exit plan gitu. Oke, dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, jadi tolong untuk di recheck lagi, analisa ulang risk and reward saham-saham kalian. Oke, dan sekarang kita sudah berada di chart IHSG cuy. Dan untuk hari ini IHSG kembali melakukan ya, atau lebih tepatnya naik sebesar 0,43% dan closingnya itu berada di level 6.952. Oke, sebentar lagi dia hampir menyentuh ATH ya, setidaknya sampai ke 7.000 dan ini candlenya udah doji Morningstar ya, jadi agak-agak lumayan berat ya untuk menuju ke resisten ya, karena di sini memang agak berat gitu resistennya. Oke, dan untuk gambaran IHSG ini masih bullish ya, masih trennya masih naik lah. Setidaknya kalau melihat trennya itu lebih mudahnya melihat garis EMA-nya ini ya, apakah masih up atau down gitu. Nah, itu sangat sederhana caranya. Dan untuk IHSG ya, who knows, nggak tahu bakal kemana besoknya. Yang jelas ada kemungkinan potensi dia bakal menyentuh, setidaknya menyentuh di area 7 ribuan ya. Kita lihat saja, biarkan waktu yang menjawab. Oke, yang jelas untuk sekarang masih bagus keadaan IHSG gitu. Jadi jangan was-was, tapi jangan greedy juga. Sesuaikan dengan resiko masing-masing saham kalian dan fokus ke saham masing-masing. Oke, nah itu untuk gambaran IHSG jadi masih good. Dan sekarang kita langsung saja menganalisa. Nah, ini sebenarnya saya sudah menganalisa dua saham ya. Sudah saya lakukan screening dan mendapati dua saham, yaitu ada dua. Pertama WMUU, yang kedua ada BNGA. Nah, ini kita akan melakukan analisa ya, dan nanti setelah kita analisa dua saham ini kita akan kembali lagi ke tiga saham yang semalam ya, atau ke SMM episode 110. Kita lihat hari ini gimana keadaannya, apakah masih layak untuk di hold atau tidak. Oke, langsung saja kita ke saham yang pertama, yaitu adalah saham WMUU, Widodo Makmur Unggas. Jadi ini saham yang eh mengenai ini tentang ayam-ayaman coy ya. Jadi biasanya Widodo ya, dia termasuk ke dalam isi dan juga primer dan IDX 80 cuy. Widodo Makmur Unggas ini didirikan dengan nama PT Pakan Makmur Perkasa pada tahun 2015, berganti nama menjadi namanya sekarang di tahun 2017 dan melantai di bursa saham pada Februari 2021 cuy. Jadi masih lumayan baru untuk saham ini, belum sampai udah sampai setahun ya, karena 2 Februari 2021 ya. Sudah setahun semenjak dia IPO cuy. Dan WMUU ini bergerak di bidang sektor barang konsumsi. Kegiatan utamanya meliputi aktivitas di bidang industri makanan dan minuman. Oke, jadi lumayan menarik ya, apalagi belum puasa, bulan Ramadan ya. Mungkin jadi salah satu sentimen ke depannya ya untuk WMU. Mungkin cocok untuk swing selama sebulan ya. Oke, kita lihat, dan kalau kita lihat ini menggunakan chart trading view ya. Nah, ini kita menggunakan, kalau di sini kita menggunakan MI Broker cuy. Seperti biasa, WMUU. Kita lihat dulu di sini ya. WMUU cuy. Nah, kalau kita lihat dari sini sudah muncul signal buy ya di angka 155 atau di harga closing hari ini ya. Dan ini kalau kita lihat juga hari ini naiknya 6,2 dan it's okay, masih nggak terlalu tinggi ya. Setidaknya tidak di atas 10% cuy. Dan ini kalau kita lihat EMA-nya sudah mulai ke atas dan dia menembus EMA 65 cuy. Ya, dan ini lumayan oke lah. Oke, sekarang kita lihat risk and reward-nya ya.
Dan kalau kita menggunakan fast action, dia sebenarnya dari box ya. Kalau kita menggunakan box atau ini area yang lumayan bottomingnya ya. Nah ini dia sudah breakout ya dari level 149 ya. Dimana ini memang kuat, resisten yang cukup kuat karena dia sebelumnya juga support yang kuat. Ya kita bisa lihat ini di sini dia beberapa kali mantul di sini gitu. Dan di sini dia tembus ya. Nah, ini tembus, kemudian dia bottoming agak sedikit sideways di tanggal Januari ya atau awal tahun ini dia sedikit sideways cuy. Dan ini sekarang sudah mulai recovery atau sudah mulai reversal, ada tanda-tanda reversal. Jadi kita mencari titik-titik dia bakal mantul gitu atau berakhirnya masa downtrend dia ya. Nah, kalau kita lihat secara ininya downtrendnya ya dari tanggal November ini memang sudah patah untuk downtrendnya ya dan dia beralih ke sideways dan sekarang nah ini tantangannya apakah dia bakal melanjutkan untuk tren yang baru atau uptrend cuy. Nah ini harapnya dia bakal melanjutkan kenaikannya gitu. Jadi ini lumayan oke. Kalau kita risk and reward ya kita ukur dulu resikonya. Ini bisa menggunakan kalau dekat sini ya 130 ini memang support yang cukup kuat ya. Tapi kalau misalnya dia kembali ke sini, nah ini kemungkinan sahamnya bakal kembali sideways dan itu kalau sideways lumayan kurang menarik ya. Karena kita mencari ini bakal langsung melanjutkan tren uptrendnya gitu ya. Jadi kita bakal sedikit ya resikonya itu kita dekatkan. Jadi kalau kita menggunakan ini posisi pembelian, nah anggaplah kita besok meng-HK di opening, kita bisa membatasi di bawah sini cuy ya. Nah di bawah sini, nah ini lumayan ya. Stop lossnya ini 12%, kan bisa buy dua kali ya karena ini jauh dari EMA-nya. Kan bisa buy kedua kalinya itu ketika dia dekat EMA-nya ya. Jadi gambarannya adalah ketika candlenya seperti ini ya. Candlenya membentuk seandainya dia turun ya, ini koreksi. Nah, kalian bisa buy lagi seandainya dia dekat dengan EMA di sini ya. Oke, paham ya maksudnya ya. Nah, ini kan naik, seandainya dia koreksi sampai di EMA sini, nah itu untuk buy yang kedua. Ketika dia udah di bawah sini ya, di level 135, ini saatnya cut loss ya. Udah cut loss, udah nggak menarik lagi. Nah, itu hanya kalau level ini 12% ya, 12 dibagi 2 itu artinya sekitar 6%-an total cut loss-nya gitu. Nah, tapi ini sedangkan targetnya ini kita bisa menggunakan titik tertinggi yang sebelumnya di sini juga lumayan kuat. Nah, ini 30%-an ya kalau kita menggunakan target uh, dari titik sebelum tertinggi, puncak tertingginya. Nah, ini lumayan besar. Jadi risk and reward-nya ini lumayan menarik menurut saya ya untuk WMUU ini. Jadi risknya kecil tapi rewardnya itu lumayan gede gitu. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita akan menganalisa lagi yang satunya itu BNGA. Nah, ini sektor di finance ya, BNGA. BNGA. Kita lihat dulu BNGA di sekuritas. BNGA Bank CMB Niaga. Kita lihat ini termasuk di sektor keuangan ya, finance. PT Bank ini didirikan pada tahun 1955. Bidang usaha pada sektor keuangan, kegiatan utamanya meliputi usaha perbankan cuy. Oke, jadi ini lumayan 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 lama ya udah Bang ya. Dia melantai di bursa atau IPO-nya itu 29 November 1989. Jadi udah lumayan. Oke, sekarang kita langsung saja melihat chart dari BNGA. Nah, ini juga chartnya lumayan menarik untuk BNGA. Kita lihat dulu di AMI Broker BNGA. Oke, kita lihat hari ini kenaikannya 4,3 ya, nggak terlalu tinggi. Dan juga ini sebelumnya ini dia fasenya lagi fase sideways dari downtrend cuy. Ya, kalau dan kemudian ini sudah membuat web pertama dari kenaikan dia. Oke, nah kalau kita lihat untuk BNGA ini lumayan menarik ya. Karena tren downtrendnya udah patah dan ini memang lagi break. Nah, ini dia web pertama ya kalau pakai Elio web. Nah, ini adalah web pertama. Dan kalau dari salah. Dari retracement Fibonacci kita bisa lihat ini dia dari sebelumnya ya.
Oke, jadi dia mantul di Vibo 0,3082 cuy ya, atau titik tertinggi ya. Karena ini masih bullish, maka dia lumayan kuat ya untuk kenaikannya. Nah, ini masih masih bisa untuk masuk karena ini udah web yang kedua, jadi masih oke lah. Masih ada kemungkinan naik berikutnya. Dan kita bisa menggunakan, oke ini untuk Vibonya. Kita bisa mengukur kalau misalnya beli di sini ya, cut loss-nya ini karena ini naiknya udah terlalu jauh dari EMA juga ya. Nah, ini targetnya di sini ya. Puncak tertinggi sebelumnya di 1245 juga bisa gitu. Jadi ini lumayan is okay menurut saya. Oke, kita bawakan lagi. Nah, ini sekitar 8%-an kalau beli buy 2 kali. Nah, ini hanya cut loss sekitar 4 sampai 5% cuy. Jadi ini BNGA secara risknya lebih bagus ketimbang WMU tadi ya. Walaupun WMUU tadi dia dari fase downtrendnya itu lebih dekat gitu ya. Kalau ini kan memang lagi uptrend gitu, dari sebelum-sebelumnya memang masih uptrend cuy. Masih uptrend untuk untuk BNGA. Jadi ini masih oke gitu. Nah, ini tren berikutnya juga masih uptrend gitu. Oke, jadi lumayan oke untuk BNGA juga. Itulah ya, ini resikonya ya. Jadi lumayan dekat untuk BNGA sekitaran 1000-an. Nah, ini sudah wajib cut loss. Oke, nah itu dua saham yang hari ini kita sudah screening. Oke, berikutnya kita akan koreksi lagi untuk memeriksa saham Bevin yang pertama. Nah, ini saham Bevin hari ini koreksi sebesar 1,5 is okay, masih di atas EMA-nya ya, dan juga di atas EMA 30. Dan kalau kita lihat setiap price action semalam ya, Bevin ini kita targetkan atau support terkuatnya ini sebaiknya menggunakan menggunakan low day candle-nya. Ini di kisaran 1235 di harga closing. Ingat di closing ya. Jadi ketika lagi market lagi live market, nah itu sebaiknya jangan terlalu cepat mengambil keputusan di Bevin ini karena dia terkadang sering membuat wick seperti ini ya, atau shadow gitu. Jadi pastikan CL-nya itu ketika di closing, atau misalnya nggak sempat di closing bisa di opening berikutnya gitu. Seandainya memang menembus support di 1235. Untuk sekarang masih oke untuk Bevin ini. Dan untuk buy-nya ya, kalau misalnya seandainya kalian belum beli, nah itu yang paling bagus adalah di 1235 atau dekat supportnya ini. Nah, itu lumayan best deal untuk harganya gitu untuk Bevin cuy. Kalau kalian seandainya terjadi koreksi ya. Nah, itu masih oke untuk Bevin. Berikutnya ada SKRN. Nah, ini naik ya. Naik karena saya masuk SKRN. Oke, jadi ini naiknya sebesar 1,82, lumayan. Dan juga ini kenapa terlalu banyak ini ya? Terlalu banyak garis. Oke, kita abaikan yang jelas. Hari ini masih naik, targetnya bisa di 950 kalau kalian mau. Tapi kalau saya biarkan saja dia terbang gitu, atau biarkan dia rally, biar tunggu sampai ada uh, terjadi ini ya, pelemahan dari kenaikan, baru saya TP gitu. Oke, untuk SKRN masih saya hold aja. LPCK kita lihat gimana kenaikannya. Kalau LPCK saya udah masuknya udah 2 hari ya, 2 hari sebelumnya gitu. Dan untuk hari ini juga kembali naik sebesar 0,36, dan ini oke, di sini ada resisten yang cukup kuat di level 1465. Jadi bisa diperhatikan ya, di level-level ini terjadi aksi taking profit biasanya ya. Jadi bisa diwanti-wanti atau bisa diamankan dulu sebagian profitnya kalau memang banyak masuk gitu. Jadi bisa diamankan dulu di 1465 karena banyak terjadi aksi taking profit di bagian sini gitu. Dan juga ini membentuk pola inverted head and shoulder cuy. Oke, jadi itu dua hal yang perlu diperhatikan. Oke, itu saja video SMM kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi ada dua, BNGA dan WMU. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.